Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan programmer dimanapun berada di segala penjuru semesta. Jumpa lagi dengan saya Syugi di channel Fosalgo. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang algoritma genetika. Kali ini kita akan memilih sebuah kasus, yaitu kasus sebuah graf. Kemudian kita akan menyelesaikan shortest path pada graf tersebut. Kemudian kita akan mencoba untuk membangkitkan sebuah individu solusi dari shortest path ini. Jadi diberikan sebuah graf seperti ini. Ini adalah sebuah graf yang terdiri dari vertex, yang lingkaran-lingkaran ini disebut dengan vertex, dan edge, yaitu garis-garis yang menghubungkan antar vertex ini. Jadi sebuah graf itu terdiri dari dua elemen. Pertama elemennya adalah vertex, yang saya beri gambar lingkaran hitam. Ada sebanyak 10 vertex dari 0 sampai 9. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 vertexnya. Kemudian garis-garis yang menghubungkan antar vertex ini disebut dengan edge. Jadi vertex yang dihubungkan oleh garis ini berarti dia disebut sebagai vertex yang terhubung. Kemudian yang tidak langsung terhubung oleh sebuah edge, maka dia disebut sebagai tidak terhubung. Kemudian di setiap edge ini ada sebuah angka dan nilai-nilai yang menyatakan bobot atau biaya. Bisa berupa biaya perjalanan atau jarak dari vertex ini ke vertex yang ini. Dari vertex 0 ke vertex 1 dia bobotnya adalah 10. Kemudian dari vertex 1 ke vertex 5 bobotnya adalah 8. Demikian seterusnya, semuanya punya bobot. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kita memodelkan atau menyimpan ini graf ini ke dalam sebuah program. Jadi untuk menyimpan program ini, karena nanti akan kita buatkan kromosomnya, maka kita butuh sebuah teknik atau mekanisme untuk menyimpan graf ini ke dalam program. Untuk menyimpan graf ini ke dalam program, kita membutuhkan sebuah struktur yang disebut dengan struktur adjacency matrix, atau dalam implementasinya kita akan menggunakan array, maka kita sebut sebagai adjacency array. Kita bisa menggambarkannya seperti ini. Jadi ini adalah, di atas ini adalah sebuah vertex-vertexnya 0, 1 sampai 9. Kemudian juga adalah vertex-vertex 0, 1 sampai 9. Kemudian cara mengisi graf ini adalah dengan membaca hubungannya, membaca adjacensinya. Ini disebut dengan adjacency matrix. Biasanya saya singkatnya ADJ, adjacency matrix, seperti ini. Kemudian ini cara bacanya dari barisnya dulu ke kolomnya. Jadi misalnya kita lihat grafnya tadi, ada dari vertex 0 ke ini, vertex 0 ke vertex 1, dia bobotnya 10. Maka nanti saya akan tulis di sini dari vertex 0 ke vertex 1. Jadi saya bacanya dari baris ke kolomnya. Dari vertex 0 ke vertex 1 bobotnya adalah 10. Kemudian dari vertex 0 ke vertex 3 bobotnya 7. Kita lihat di gambar. Dari vertex 0 ke vertex 3 bobotnya adalah 7. Jadi saya tulis seperti itu semuanya. Demikian juga sebaliknya, dari vertex 3 ke vertex 0 itu bobotnya adalah sama 7 ya. Jadi dia membentuk sebuah cermin ini. Terjadi graf yang arraynya simetris ya. Ini 10 di sini juga 10, ini 7, 12, 12, 7. Karena dia grafnya graf tak berarah, undirected graph. Jadi dari 0 ke vertex 0 ke vertex 3 itu adalah bobotnya 7. Sebaliknya juga dari vertex 3 ke vertex 0 bobotnya 7. Kalau graf berarah tidak selamanya sama. Dan bisa jadi dia bisa dari 0 ke 3 dia terhubung, tapi dari 3 ke 0 tidak terhubung. Bisa jadi seperti itu. Tapi di sini saya gunakan grafnya graf berbobot tapi tidak berarah. Jadi dia bisa bolak-balik. Oke, itu grafnya. Dan ini adalah graf, ini adalah matriks adjacensinya. Jadi dari vertex 2 ke vertex 9 itu bobotnya adalah 11. Vertex 2 ke vertex 9 bobotnya adalah 11. Jadi saya bacanya adalah dari baris ke kolom ya. Saya baca seperti ini karena akan memudahkan juga ketika saya implementasikan ke source code Java. Saya selalu baca arraynya itu pakai IJ, di mana I-nya adalah baris dan J-nya adalah kolomnya. Atau terserah hurufnya bisa KL dan sebagainya. Tapi saya yang lebih mudah dibaca dari baris ke kolom. Kalau teman-teman ada yang mau improvisasi juga bacanya dari sini dari kolom ke baris juga tidak apa-apa ya. Boleh saja seperti itu. Oke, kita lihat lagi. Jadi ini adalah cara untuk menyimpan graf yang sebelumnya kita gambar seperti ini secara visual seperti ini. Untuk bisa diprogram kita akan menyimpannya ke dalam sebuah array seperti ini yang disebut dengan array adjacency. Kemudian bagaimana cara menyimpannya ke dalam program? Akan kita lanjutkan setelah kita nanti implementasi di source code Java. Tapi sebelum itu kita akan kembali ke problemnya. Jadi problem yang akan kita selesaikan adalah mencari jarak terpendek dari suatu vertex ke vertex lainnya. Misalnya dari vertex 3 ke vertex 2. Kalau kita lihat grafnya seperti ini, ada banyak lintasan, ada banyak path, ada banyak lintasan yang bisa kita gunakan untuk berjalan dari 3 ke 2 ini. Kita bisa saja lewat 3, 4 langsung ke 2 ya.
dengan biayanya adalah dari 3 ke 4 bobotnya adalah 8, kemudian dari 4 ke 2 ini bobotnya adalah 14. Jadi dia biayanya adalah 22. Selain dari 3 lewat 4 ke 2, kita juga bisa lewat jalur 3 0 1 2 ya. Atau bisa juga 3 6 5 2. Yang jelas dia berawal di 3 dan berakhir di 2. Atau dari 3 ke 6 ke 7 ke 4 ke 5 ke 9 ke 8 muter-muter lalu ke 2. Atau dari 3 ke 4 ke 6 ke 3 lagi baru ke 0 ke 1 ke 4 ke 7 ke 6 ke 8 ke 5 lagi baru ke 1 baru ke 2. Bisa saja seperti itu ya. Ya, permasalahannya adalah yang kita cari bobot terendah perjalanan dari titik awal ke titik akhir. Dari 3 ke 2 ini bobot yang terendahnya berapa supaya kita bisa berjalan dari 3 ke 2 lewat titik mana saja, bisa lewat vertex mana saja, yang jelas dia punya bobotnya paling rendah. Kita akan menyelesaikan masalah tersebut dengan algoritma genetika, tapi untuk video kali ini saya hanya akan membangkitkan satu individu saja, satu kromosom saja untuk menyelesaikan solusinya. Kalau saya mau cari solusi yang lain, saya run lagi ya, seperti itu. Nanti mungkin di video berikutnya baru saya lanjutkan dengan operasi evolusi genetikanya, ada seleksi, ada mutasi mungkin, atau crossover atau elitism. Oke, jadi ada banyak cara. Tugas kita adalah membangkitkan individu untuk mencarikan solusi nih, supaya dia bisa tahu jalan dari 3 ke 2. Nah, tentunya tidak sembarang vertex bisa dipilih ya. Misalnya dari 3, saya tidak bisa langsung ke vertex 5. Saya hanya bisa memilih vertex 0, 4, dan 6. Jadi vertex yang terhubung saja dengan dia yang bisa dipilih. Jadi kita merandomnya nanti antara 0, 4, atau 6. Kalau yang muncul adalah angka 5, kita tidak perlu memilihnya, karena ini tidak ada jalur yang terhubung langsung ke 5. Dia harus lewat 4 dulu. Oke, baik, kita ke program. Nanti kalau sudah jadi juga kita bisa ganti-ganti titik awal dan akhirnya. Kita ke program dulu, tidak usah terlalu lama-lama. Kita buka NetBeans-nya, kita buat di sini sebuah project baru, Java with an Java application. Kemudian di sini kita buat nama ininya, nama projectnya kita beri nama misalnya simple atau jangan GA dulu, tapi bangkitkan individu sortest pad. Jadi kita coba bangkitkan individunya. Kemudian kita buat sebuah kelas main saja. Kita bisa beri nama package dulu ya. Beri nama misalnya package-nya Vosalgo. Kemudian di sini kita buat sebuah kelas. Kita pakai satu kelas dulu, kelas main namanya, tidak apa-apa. Yang simple saja. Jadi tujuannya kita adalah membuat individu kali ini. Kita belum masuk ke operasi evolusinya, kita baru buat satu individu saja. Kemudian di sini kita hapus. Kita buat method main, public static void main tab. Kemudian di sini kita buat sebuah ini. Kita harus memindahkan, kita buat array dulu ya. Kita harus memindahkan ini array yang di sini tadi ke dalam program. Caranya sebenarnya sederhana, kita bisa copy ini, isinya saja saya copy. Saya copy yang di dalamnya saja, ini saya tidak perlu copy ininya. Karena nanti ininya yang vertexnya ini saya implementasikan pakai indeks dari array tersebut ya. Jadi saya copy saja isinya. Ini ada tekniknya, copy. Kemudian Ctrl N di Excel. Di sini di Excel ini saya paste langsung di sini. Kemudian di sini saya save as. Oke, saya save as dia sebagai file CSV ya. File.csv. File CSV-nya itu akan jadi file seperti ini. Bisa dibuka pakai Notepad. Jadi file CSV itu dia elemen pemisahnya adalah koma. Kemudian kalau saya mau bawa ini ke dalam program, saya copy, kemudian di sini saya buat array. Nama arraynya adalah array ada adjacency ya. Saya buat arraynya seperti ini. Di sini saya buat arraynya. Tipenya integer. Kemudian nama arraynya adalah adjacency sama dengan buka kurung, balas kurung, titik koma, kemudian enter. Ya, di sini saya paste file CSV saya yang tadi. Kemudian saya rapikan, di bagian depannya saya tambahkan buka kurung, bagian belakangnya saya tambahkan balas kurung kurawal, koma.
Saya format lagi. Oke, sudah rapi. Jadi ini berasal dari file adjacency saya yang sebelumnya. Kemudian berikutnya saya akan membentuk sebuah ini. Saya tentukan dulu, saya buat variabel untuk panjang vertexnya atau banyaknya vertex. Saya beri nama numvert. Numvert sama dengan panjang dari array adjacency-nya ya. Jadi saya bisa tulis adj titik len. Ini untuk nanti saya gunakan kalau saya mau bertanya berapa panjang vertexnya atau berapa banyak vertex yang ada di dalam array adjacency ini. Saya cukup gunakan adj.len. Kemudian saya buat juga sebuah titik awal dan akhirnya. Misalnya saya mau titik awalnya di sini. Saya mau titik awalnya 0. Atau dalam contoh tadi yang kita simulasikan adalah titik awalnya adalah 3. Kemudian titik akhirnya adalah 2. Jadi dari vertex 3 ke vertex 2. Sini saya buat lagi integer finish sama dengan 2. Oke. Kemudian mula-mula saya akan membentuk sebuah kromosom. Jadi kromosomnya saya gunakan array list saja. Di sini saya gunakan kromosom tipenya array list seperti ini. Saya impor array listnya. Jadi saya sudah punya kromosom ini. Nanti calonnya kromosom ini saya simpan di sini. Kalau ada gen yang baru saya dapatkan maka akan saya simpan di kromosom. Kemudian saya juga akan menyimpan juga. Saya akan memasukkan titik start ini sebagai gen yang saya masukkan pertama ke dalam kromosom. Jadi saya tambahkan gen start ini ke dalam kromosom. Jadi yang start ini nilainya 3 ya. Jadi angka 3 ini akan masuk pertama kali ke dalam kromosom. Atau saya beri sedikit komentar di sini. Menambahkan titik start sebagai gen pertama di kromosom. Oke. Kemudian saya juga akan membentuk sebuah ini. Saya buat sebuah variabel boolean. Saya buat variabel boolean di sini dengan nama variabelnya selesai dan mula-mula saya beri nilai false. Jadi ini penanda saya nanti apakah saya sudah selesai atau belum. Saya akan selesai ketika saya menemukan titik finish. Kalau saya menemukan titik finish maka saya akan selesai. Maka nanti di sini kita bisa buat while, looping while yang menyatakan ini selesai. Jadi cara bacanya while selama selesai. Ini ada tanda serunya di depan hati-hati, ini ada seru selesai. Artinya selama dia belum selesai atau selama variabel selesai ini bernilai false. Kalau dia masih bernilai false maka akan saya terus lakukan ini looping while-nya. Jadi sini saya kasih komentar sedikit di sini. Looping selama selesai, selama variabel selesai bernilai false. Jadi kalau dia bernilai false saya akan melakukan looping. Kemudian saya akan merandom kandidat gen dengan cara random yang sudah kita bahas di video sebelumnya. Kita gunakan local random, thread local random. Saya impor dulu local randomnya. Impor util concurrent thread local random. Jadi saya sebut dia sebagai kandidat gen, bukan gen karena ini nanti akan menjadi gen ketika dia sudah memenuhi syaratnya, sudah tervalidasi. Jadi awalnya saya sebut dia kandidat gen. Yang saya random nilainya dari 0 sampai num vertex. Jadi saya merandom ini dari 0 sampai num vertex. Num vertexnya adalah 10 ya, dari 0 sampai 9. Jadi panjang vertex ini adalah num vertex. Jadi saya akan merandom dari angka 0 sampai 9. Jadi saya gunakan batas atasnya adalah 10. Tapi dia akan merandom dari 0 sampai 9 seperti yang kita bahas di video berikut sebelumnya. Kemudian saya akan melakukan pengecekan apakah kandidat ini layak untuk dijadikan gen atau tidak. Jadi syarat pertamanya adalah kita periksa dia, kita bandingkan dulu dengan indeks terakhir yang sudah kita masukkan. Kita akan bandingkan dia dengan gen yang terakhir yang sudah kita masukkan ke kromosom. Pada saat awal tentunya kita baru punya ini ya, baru punya satu gen pada saat awal, tapi nanti akan ada banyak gen di dalam kromosom. Yang kita bandingkan adalah gen yang terakhir kita masukkan. Index of last gen. Jadi indeks kromosom gen terakhirnya itu di mana? Jadi gen terakhir itu sudah berada di indeks keberapa ya? Kalau baru satu berarti indeks last gen-nya ini sama dengan 1. Ini kita bisa dapatkan index of last gen-nya dari
panjang kromosom yang sudah terbentuk. Kalau kromosomnya baru 1 berarti indeks, misalnya kromosom size-nya baru 1 dikurang 1 berarti indeks kromosom pertamanya itu baru 0 ya. Tapi kalau nanti kromosomnya sudah 2, misalnya kromosom dot size-nya sudah sama dengan 2 dikurang 1 berarti index of last gain-nya itu adalah 1, karena 2 dikurang 1 sama dengan 1. Kemudian yang kita mau baca adalah gen terakhirnya itu apa? Gen terakhirnya bisa kita baca dari sini. Dari kromosom yang berada di posisi indeks last gain. Jadi yang kita butuhkan sebenarnya gen yang berada pada posisi terakhir, last gain. Gen terakhir adalah kromosom not get index of last gain. Jadi indeks gen yang terakhir itu kita ambil dengan cara seperti ini, kromosom dot get. Kalau kawan-kawan masih kurang paham dengan ini, kawan-kawan bisa belajar tentang ini ya. Tentang array list, penggunaan array list. Kemudian ya di sini kita melakukan pemeriksaan atau validasi jika ini kandidat gennya terhubung dengan gen terakhir. Jadi dia harus terhubung dulu dengan gen yang terakhir. Kalau tidak terhubung, tidak usah kita lanjutkan prosesnya ya. Jadi kita periksa, cara memeriksa terhubung atau tidaknya bisa kita ambil dari array adjacency. Jika adjacency last gain ini, jika dia terhubung, sebenarnya saya mau bertanya kalau di bahasa manusianya, bahasa Indonesianya ini adalah jika dia terhubung ke indeks terakhir, ke kromosom terakhir ya, ke gen terakhir. Jika dia saling terhubung dengan gen terakhir, jadi ini last gain dengan indeks gennya saling terhubung. Kalau dia terhubung baru kita lanjutkan prosesnya. Kalau tidak, tidak usah. Nah, kalau terhubung maka kalau menyatakan terhubung artinya dia lebih besar daripada 0 ya. Jadi untuk menyatakan terhubung adalah array adjacency-nya ini nilainya harus lebih besar daripada 0. Tadi kan ini ada macam-macam nilai. Kalau dia nilainya 0 berarti dia tidak terhubung atau terhubung dengan dirinya sendiri. Kalau dia nilainya lebih besar daripada 0 itu baru dia terhubung ya. Jadi kita harus periksa bahwa kita pastikan dia nilainya lebih besar daripada 0. Ini untuk menyatakan dia terhubung, kita pastikan dia nilainya lebih besar dari 0. Kemudian di sini kita juga bisa baca. Ya pertama kita masukkan dulu ya. Kita bisa masukkan ini. Kalau dia sudah valid, dia sudah terhubung, maka kita bisa masukkan dia ke dalam kromosom. Cara memasukkannya kromosom titik sama seperti tadi ya, kromosom titik add, tapi di sini bukan star lagi yang kita masukkan. Yang kita masukkan adalah kandidat gen. Kandidat gen ini kita masukkan ke dalam kromosom kalau dia terhubung. Kemudian kita juga bisa baca bobotnya. Jadi kalau di sini tadi kita baru memastikan dia lebih besar daripada 0. Tapi nilainya kita belum baca ya. Kita baca nilainya di sini. Nilainya itu adalah bobotnya. Jadi nilai ini menyatakan bobotnya. Kalau ini bobotnya 10, ini bobotnya 7. Ini bobotnya 9. Jadi nilai dari adjacency-nya ini sekaligus sebagai untuk menyatakan keterhubungannya. Kedua, dia sekaligus menyatakan bobotnya. Di sini kita buat variabelnya adalah W. W adalah adjacency last gain ke kandidat gen. Kemudian di sini sebenarnya kita bisa langsung menghitung total jaraknya. Tapi nanti saja. Kita tidak usah hitung dulu. Kita bentuk saja kromosomnya. Kemudian setelah ini kita pastikan jika last gain ini, jika kandidat gen ini ternyata juga adalah titik finish. Jika kandidat gen ini ternyata titik finish, maka kita harus selesai mengakhiri pencarian kita ya. Artinya kita sudah sampai di tujuan. Jadi kita memeriksa di sini, jika kandidat gen ternyata adalah titik finish, maka kita akhiri pencarian. Cara mengakhiri pencariannya adalah dengan mengubah nilai dari selesai ini menjadi, kan mula-mula dia bernilai false ya. Kita rubah dia menjadi true, supaya dia tidak langsung terus-menerus melakukan looping. Jadi kalau dia sudah bernilai true, maka dia akan keluar dari looping. Tanpa diberikan break, dia juga akan keluar dari looping ya. Oke, seperti ini. Sampai di sini sebenarnya kita sudah membentuk kromosomnya. Kalau kita mau lihat hasilnya setelah while ini, setelah proses pencarian kromosom ini, kita bisa cetak, kita bisa sort kromosom. Bisa pakai petik di sini lah, individu. Kebetulan individunya hanya memiliki satu kromosom. Titik 2 spasi kita tulis di sini. Tanda tambah kromosom. Oke, seperti ini. Jadi di sini kita sudah punya solusinya. Sudah punya individunya ya. Jadi sebuah individu itu atau sebuah kromosom itu mewakili sebuah
solusi lengkap dari masalah yang kita cari. Kalau masalah yang kita cari adalah shortest path, dia akan membuat solusi jalur terpendek. Jadi dia merupakan solusi lengkap, namun belum dievaluasi apakah dia yang benar-benar terpendek atau tidak. Jadi dia membentuk jalur saja, tapi belum menyatakan, belum tentu dia adalah jalur terpendek. Nanti proses evaluasinya dilakukan di proses berikutnya ya, di proses evaluasi nilai fitness. Oke, di sini kita hanya membentuk individunya saja. Jadi kita membentuk solusi. Dia akan membentuk salah satu lintasan di antara ini, dari 3 ke 2. Dia bisa lewat mana saja, yang jelas berawal di 3 dan berakhir di 2. Ternyata ada yang salah tadi. Di sini adjacency last gain sama dengan index of last gain. Harusnya di sini adalah adjacency last gain. Kemudian di sini adalah indeks candidate gain ya, lebih besar daripada 0. Oke, coba kita run sekali lagi. Dari vertex 3 ke vertex 2. Kita coba run file. Oke, dari 3 ke 2 ini lintasannya 3, 0, 3, kembali ke 3 lagi, 0, 1, 0, 3. Ini adalah salah satu individu yang kita miliki. Kalau kita run lagi, dia akan menghasilkan individu yang berbeda ya. Tidak ada banyak lintasan yang bisa dilakukan. Dia bisa berputar-putar juga. Ini ada 3, 4, 2. Run file. Ini 3, 6, 4, 6, 4, 6, 4, 2. Jadi ada banyak lintasan, ada banyak jalan untuk menuju dari vertex 3 ke vertex 2. Kemudian pada saat kita menyelesaikan shortest path, sebenarnya yang kita cari adalah lintasan terpendek ya. Untuk itu, untuk mengetahui lintasan terpendeknya, kita harus menghitung dulu jaraknya ya. Kita butuh jarak. Di sini kita buat untuk menghitung jarak. Ini seperti rumus sigma atau sum. Kita akan butuh sebuah variabel di sini. Kita bisa beri nama integer total jarak, yang mula-mula kita beri nilai sama dengan 0. Mula-mula nilainya sama dengan 0. Kemudian setiap kita menambahkan satu vertex ke dalam kromosom, kita akan menambahkan juga total jaraknya. Jadi tadi di sini kita sudah menangkap bobotnya. Di sini bobotnya sudah kita tangkap dari adjacency last gain candidate gain. Kemudian di sini kita buat total jaraknya, kita tambahkan sama dengan plus sama dengan W. Atau kalau cara-cara klasik bisa kita buat seperti ini, total jarak sama dengan total jarak ditambah dengan W. Ini cara klasiknya, ini cara yang sedikit kelihatan expert. Kita tulisnya seperti ini, total jarak plus sama dengan W. Kemudian kita sudah punya total jaraknya di sini. Seandainya nanti kita mau cetak di sini total jaraknya, show tab di sini total jarak. Kita bisa dapatkan di sini. Gunakan tanda tambah ya. Total jarak. Kalau kita run, maka dia selain dia akan membentuk sebuah individu, dia akan menghitung total jaraknya. Total jaraknya 80. Kalau lintasannya kayak gini, total jaraknya adalah 80. Kita run lagi. Run file, total jaraknya 63. Masih lebih kecil dari yang tadi. Kita run file lagi, lebih besar daripada 63. Kita run lagi, 43. Oke, kemudian selain total jarak, biasanya kita juga butuh menghitung nilai fitness. Nilai fitness ini bisa kita hitung dengan cara, karena dia problemnya adalah problem meminimalkan, maka nilai fitnessnya tipenya double ya. Nilai fitnessnya bisa kita hitung dengan cara seper jarak ya, seper total jarak. Di sini saya gunakan tipe datanya double karena dia adalah pembagian. Di sini 1 dibagi dengan total jarak, kemungkinan juga hasilnya akan berupa bilangan desimal. Kemudian saya gunakan di sini ada triknya, saya gunakan 1.0 supaya dia menjadi bilangan double ya. Kemudian saya bagi dengan total jarak. Total jaraknya adalah seperti ini. Jadi saya gunakan ini double, fitnessnya tipenya double. Kemudian fitness sama dengan 1.0 dibagi dengan total jarak. Ini adalah triknya supaya nanti hasilnya juga langsung tipe data double, daripada saya harus membuat lagi casting di sini dan sebagainya. Kemudian di sini saya bisa menampilkan juga show fitness sama dengan fitness pakai spasi juga sini supaya rapi, titik 2 spasi
tanda tambah di sini fit. Oke, selesai. Saya coba run dulu, saya tes. Oke, ini jaraknya ya. Individunya adalah ini, individunya, kromosomnya ini. Dari 3 ke 2, total jaraknya 145, fitnessnya yang di bawah ini. Jadi pada kenyataannya nanti pada saat proses pencarian penyeleksian individu, untuk menyeleksi individu kita akan memilih yang nilai fitnessnya paling tinggi. Total jaraknya paling rendah, tapi nilai fitnessnya paling tinggi. Jadi ini triknya tadi, kita gunakan ini supaya tetap membandingkan yang paling besar nilai fitnessnya. Oke, kemudian kalau kita mau ganti titik startnya misalnya dari 0 ke 8 juga bisa, atau dari 1 ke 8. Sekali dibuat ini program, dia langsung bisa menjalankan semua logikanya. Kita sisa mengganti saja titik awal dan akhirnya. Ya, dari 1 ke 8 jaraknya adalah 142. Kalau pakai lintasan ini, kalau kita run lagi, dia bisa mencari jawaban yang lain, 314. Oke, ini 55 dari 1 ke 8. Oke, tugasnya nanti algoritma genetika adalah untuk menyeleksi nih. Menyeleksi individu yang terbaik, kemudian memperbaikinya juga ya. Kalau misalnya belum bagus, dia perbaiki lagi, diperbaiki terus, dan seterusnya. Melalui proses evolusi. Biasanya ada operasi standarnya, itu ada selection. Di dalam selection itu ada banyak metodenya lagi. Ada metode seleksi turnamen, roda roulette. Kemudian setelah selection ada operasi crossover. Kemudian berikutnya ada operasi mutasi. Dan biasanya terakhir ada operasi elitism. Saya kira seperti itu. Saya coba scroll dulu programnya. Pelan-pelan. Seperti ini. Oke, kita run lagi. Oke, ini hasilnya. Kemudian kalau kita mau melihat secara flowchart, jadi flowchartnya seperti ini sebenarnya. Kita dari begin, kemudian ada inputnya berupa adjacency, start, finish, titik start dan titik finishnya. Kemudian kita, kalau dia pakai genetika, kita butuh nomor populasi, kita belum butuh ini, nanti mungkin di video berikutnya. Kemudian ada total jarak, kromosom. Mula-mula diberi titik start untuk nilai gen pertamanya. Kemudian selesai, variabel selesai kita beri nilai false. Kemudian kita masuk ke looping while untuk membangkitkan individunya atau membangkitkan kromosomnya. Selama belum selesai, maka kita lakukan proses ini, penambahan gen ke dalam kromosom. Kalau nanti gennya adalah ternyata adalah kandidat gennya adalah gen terakhir atau gen finish, maka dia akan kita update nilai variabel selesai menjadi true. Kalau no, kalau tidak sama, berarti kita looping lagi. Jadi kita berputar-putar untuk membentuk sebuah individu. Kalau sudah ketemu nilai dengan titik finishnya, maka kita akan selesai. Setelah dia selesai, akan ke bawah menghitung nilai fitnessnya. Fitness sama dengan sepertotal jarak, kemudian menampilkan hasil akhirnya seperti ini. Jadi ini kurang lebih flowchartnya seperti ini, kemudian grafnya seperti ini, kemudian implementasi codingnya seperti ini. Oke, insya Allah akan kita lanjutkan ke video berikutnya untuk operasi-operasi evolusinya ya. Untuk kawan-kawan yang punya pertanyaan dan saran, mungkin boleh dituliskan di kolom komentar. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jangan lupa like, share, and subscribe jika video ini bermanfaat. Insya Allah kita akan jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.